Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau buat bagaimana proses saat saya COD HP. Ini biasanya saya HP apapun sih bisa, tapi ini mungkin lebih kalau misalnya nyari HP Pixel, tapi ini bisa untuk HP lain juga. Yang pertama, nomor satu, tentukan dulu target HP yang mau dibeli. Misalnya nih, hari ini saya pengen beli iPhone, atau Google Pixel, atau Android lainnya, Samsung, dan lain-lainnya. Tentukan dulu, jangan sampai kita terpengaruh ketika di lokasi, terus yang COD-an sama kita itu bawa HP lain, kita tergiur. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Tentukan dulu minimal ada 2 atau 3 HP yang mau kita cari, kita incer. Misalnya nih, sekarang saya mau incer Google Pixel 7. Nah, langkah yang kedua, tonton review produknya. Nah, ini yang selalu saya lakukan. Tapi ini harus benar-benar ditonton dengan rapi ya, jangan tergesa-gesa. Jangan kita besok mau COD, hari ini malam ini baru mau nonton. Itu jangan sampai kayak gitu. Nanti pasti akan ada hal yang terlewat. Yang pertama yang saya tonton biasanya di channelnya Gadgetin. Nah, kita tuh lihat dulu fisik HP-nya itu apa aja, lengkungan-lengkungan kameranya, atau di layarnya itu seperti apa. Karena ada potensi misalnya layarnya pernah diganti, atau nanti performa kamera kok nggak sesuai yang dikatakan oleh orang-orang. Nah, itu perlu kita tahu bagaimana sih sejatinya HP itu tuh fisiknya yang harus kita ketahui dari awal. Nah, biasanya saya lihat ini. Yang kedua, biasanya saya lihat jagat review. Nah, ini ya, di sini lebih detail. Tapi kalau Pixel, kalian nggak akan nemu sih di jagat review. Nah, kalau jagat review nggak ada, K2G atau channel lain yang teman-teman udah sering ikuti, nggak masalah, nggak ada masalah ya. Nah, ini nih, K2G. Di sini pembahasannya tuh lebih in-depth terutama, atau lebih mendalam ya, itu di bagian kamera. Nah, yang ketiga, untuk bagian nonton reviewnya ya, itu adalah yang pemakaian jangka panjang. Jika unit yang kalian incar itu adalah unit mungkin keluaran 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, itu kan pasti sudah ada yang review jangka panjangnya itu gimana penggunaannya gitu ya. Ada penyakit apa aja, hal-hal yang harus diwaspadai apa aja, atau mungkin baru ketahuan tuh setelah pemakaian berapa bulan, ternyata softwarenya nggak terlalu bagus nih, ternyata kameranya ada bug di sini, di situ. Nah, itu teman-teman harus nonton. Jadi 3 itu ya untuk video review. Yang pertama, video ulasan atau unboxingnya, supaya tahu kelengkapan dan bentuknya kayak gimana. Kedua, video in-depth review, itu video yang cukup mendalam, bisa tes gaming, tes kamera, kayak gitu-gitu. Dan yang ketiga adalah pemakaian jangka panjang. Itu udah cukup, teman-teman cukup tonton itu aja. Jadi, modal yang sangat penting. Yang ketiga, yaitu cek spesifikasi via GSM Arena. Ini selalu pada nggak tahu atau gimana ya, GSM Arena itu hal yang sangat umum loh teman-teman. Semua orang tuh tahu GSM Arena. Ini penting banget ya. Di GSM Arena ini adalah isinya spesifikasi lengkap ya. Teman-teman tonton dulu semuanya, materialnya gimana, layarnya gimana, terus apakah dia sudah sertifikasi IP68 atau sertifikasi IP yang lainnya gitu. Terus penyimpanan internalnya apakah ada memory card slotnya atau dual SIM atau enggak, semuanya ada di sini. Nah, berikutnya teman-teman tuh cek di picture. Di sini ada fitur picture untuk HP-HP tertentu ya, sebagian besar sudah ada gambar 3D-nya. Nih 3D model. 3D model ini penting ya. Jadi teman-teman bisa cek bentuk aslinya tuh kayak gimana. Jangan sampai terlewat karena ada beberapa unit itu yang mungkin layarnya udah diganti ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau nggak cocok dengan renderan 3D ini, renderan 3D ini kan udah final ya. Sebagian besar udah final. Jadi, kalau ada yang aneh, teman-teman bisa langsung tahu, wah, kok kayak gini, nggak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan oleh pabrikan atau website ini, gitu. Jadi, ini penting juga sebagai modal awal. Nah, di sini juga cek warna. Jadi, beberapa HP ini ya, nggak semua sih. Kalau yang warnanya misalnya, ini kan ada lime ya, kayak warna-warna hijau gitu, hijau muda, wallpaper bawaannya biasanya akan mengikuti. Ini jangan sampai salah ya teman-teman. Atau kalau yang warna hitam, biasanya dia nggak punya warna wallpaper selain dari bentuk
warna bodinya. Ini saya sudah perhatikan di Google Pixel 4 itu kan ada banyak ya warnanya ya, oranye, putih, dan hitam. Ternyata itu masing-masing nggak punya wallpaper warna lain selain sesuai dengan bodinya. Itu kalau Google Pixel. Sepertinya di HP-HP lain juga mungkin ada sebagian berlaku seperti itu, dicek. Jadi, apa salahnya? Kalau kamu belinya, kalau teman-teman belinya warna hitam, terus wallpapernya warnanya lain, ada wallpaper ini di sistemnya ya, itu berarti ada kemungkinan sudah pernah dibongkar di sini nih, teman-teman. Jadi wallpaper bawaannya itu ada di sini. Nah, gini-gini nih. Ini ada wallpaper bawaannya. Jadi, ya itu dicek aja. Biasanya nanti ketahuan setelah reset pabrik. Setelah reset pabrik dia akan ke default bawaan wallpapernya. Yang keempat, gabung grup komunitas HP tersebut. Nah, ini juga penting banget. Teman-teman cari aja di Facebook grup yang membahas HP itu. Biasanya sih sudah langsung ada nih, kayak kemarin saya mau beli Samsung Galaxy A54, saya langsung gabung di sini. Saya baca nih forum-forum di sini ada aktif apa aja gitu-gitu ya. Mungkin nyari case-nya, mungkin nyari tempered glass-nya, atau biasanya ada update apa nih, update yang OS ini gimana, ada bug apa. Nah, ini akan lebih mudah informasinya dicari di sini. Setelahnya, cari iklan. Nah, berikutnya adalah cari iklan. Kuncinya jangan tergiur harga murah, cari yang wajar-wajar saja. HP itu kan biasanya ada varian internal ya, biasanya beda varian, beda harga. Misalnya nih, saya hari ini mau cari Samsung A35. Nah, di sini keluar semua nih Samsung A35. Ada yang harganya 4 juta, ada yang harganya 3.800.000 nih ya. Nah, ini juga disesuaikan. Yang 4 juta itu 8256, yang 3,8 itu 8128. Selisihnya kan cuma 200.000 ya. Nah, ya tinggal disesuaikan aja, dibaca iklannya. Jangan sampai nggak dibaca. Pemakaian belum ada 1 bulan, mulus, no minus, no kendala. Screenshot ya, ini screenshot. Ini nanti akan ke poin berikutnya, poin 6. Nah, setelah cari iklan jangan cuma 1 atau 2 ya. Wawancara tuh minimal 3 iklan. Jangan bosan untuk scroll ke bawah. Kalau iklannya udah mulai mengacau, misalnya kita cari Samsung A35, kok udah nemunya Samsung merek lain atau brand lain, berarti udah cukup. Scrollnya yang masih relevan aja di atas-atas. Sini. Kalau misalnya di Facebook, kalian juga jangan lupa filter untuk jangkauan lokasinya ya, biar kalian nggak terlalu jauh nih jangkauannya. Nanti ketemunya kan orang-orang terdekat aja, kayak gitu. Nah, ini cari iklannya kayak gitu. Berikutnya adalah screenshot iklannya. Nah, ini yang poin ke-6, screenshot iklan. Itu kenapa penting? Jadi gini, saya pernah COD Google Pixel 3, itu di iklannya tuh bener-bener no minus lah bilangnya gitu. Google Pixel 3 saya tahu, saya udah bersiap menurunkan ekspektasi bahwa ini HP usianya udah 5 tahun lebih, keluaran 2018, nggak mungkin no minus kan, pasti bodinya yang udah nggak bagus, atau mungkin baterainya udah bocor gitu-gitu ya. Tapi dibilangnya no minus, nah saya harus screenshot dong iklannya, supaya nanti ketika cek unitnya apakah sesuai atau enggak. Kalau nggak sesuai ya saya nggak mau bayar segitu gitu. Jadi penting ya screenshot. Kadang kalau nggak di screenshot bisa diedit loh iklannya itu. Yang ketujuh,